Halo teman-teman, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Perkenalkan, nama saya Hasil Susanto dengan NIM 1523505. Dan saya Yuridi Sri Rahmat dengan NIM 1523509. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek UAS mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Sakhifa Fitriana Eskom. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Nah, di sini kami akan mempresentasikan instalisasi VirtualBox di Linux dan web server di Linux, di Kali Linux. Untuk kata pengantarnya di sini, penggunaan sistem operasi berbasis Linux semakin populer di kalangan profesional dan penggemar teknologi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan keahlian dalam keamanan cyber. Banyak orang yang ingin mempelajari dan mengembangkan keterampilan mereka dalam bidang keamanan komputer memilih Kali Linux yang dianggap sebagai salah satu distribusi Linux terbaik untuk pengujian penetrasi dan analisis keamanan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan instruksi langkah demi langkah tentang cara menginstal Kali Linux pada platform virtualisasi VirtualBox. Nah, VirtualBox memungkinkan pengguna menjalankan Kali Linux di lingkungan virtual tanpa mengganggu sistem operasi utama, perangkat keras, atau host. Ini sangat fleksibel, memungkinkan pengguna melakukan eksperimen dan pembelajaran dengan lebih aman. Selain itu, sebagai bagian dari proyek ini, pembaca diharapkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara menginstal, mengkonfigurasi, dan mengelola web server pada Kali Linux. Web server sangat penting dalam dunia teknologi informasi, terutama dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan pengujian keamanan server. Diharapkan panduan ini akan memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar virtualisasi sistem operasi dan virtualisasi yang sekarang menjadi bagian penting dari pengembangan teknologi dan keamanan komputer. Tujuan dari proyek ini juga adalah untuk memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang cara menginstal, mengkonfigurasi, dan mengelola Kali Linux serta web server di VirtualBox. Untuk bagian yang pertama, yaitu instalisasi Oracle Virtual dan Kali Linux. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari instalisasinya. Yang pertama adalah Oracle VirtualBox dan Kali Linux. Di sini yang pertama adalah persiapan sistem. Sebelum kita menginstal Oracle VirtualBox, pastikan komputer atau laptop kita memenuhi persyaratan sistem. Yang pertama itu sistem operasi yang mendukung Oracle VirtualBox atau seperti Windows, macOS, dan Linux. Nah, untuk yang kedua, kita harus memiliki minimal 4 GB RAM. Lebih tinggi dapat disarankan juga. Untuk yang ketiga itu adalah ruang penyimpanan kosong untuk membuat mesin virtual. Yang pertama, kita install VirtualBox-nya dulu seperti langkah-langkah di bawah ini. Nah, di sini untuk pertama kita unduh dulu VirtualBox. Seperti kita kunjungi situs resmi Oracle VirtualBox di https://www.virtualbox.org dan unduh virtual terbaru untuk Windows. Untuk menjalankan file installer, setelah selesai mengunduh, klik 2 kali pada file installer untuk memulai proses instalisasi. Seperti gambar seperti berikut nih. Yang pertama kita next, pilih sesuai versi yang diinginkan. Nah, di sini kami mengunduh versi VirtualBox 7.1.4. Nah, langkah selanjutnya kita next kan seperti ini. Kita backup yang gambar ini.
itu. Oke. Nah, setelah kita menginstal pada jendela instalisasi, kita klik next, akan muncul tampilan seperti ini. Sesuaikan dengan gambar seperti ini, kita nextkan lagi. Nah, untuk pemilihan fitur, VirtualBox memungkinkan kita untuk memilih fitur yang akan diinstal seperti file, accession, dan sort menu, dan lain-lain. Pilih opsi yang diinginkan dan klik next. Nah, kita klik next, akan tampil seperti ini. Di sini kita klik ya atau yes. Setelah itu lanjut lagi, kita yeskan lagi, lanjut seperti ini. Nah, ada tampilan seperti ini, centangkan empat-empatnya atau semuanya. Setelah kita centang, kita nextkan untuk yang custom setupnya. Kita tunggu beberapa detik sampai selesai. Nah, di sini setelah kita mengatur tadi, kita mengatur jaringan. Selama proses instalisasi, kita akan diminta untuk mengkonfigurasi pemasangan driver jaringan untuk VirtualBox. Klik install pada jendela peringatan yang muncul. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, berarti ini sudah siap diinstal, sudah ready. Kita klik install. Nah, pada proses install, kita tunggu prosesnya. Di sini setelah selesai, kita klik finish. Nah, seperti ini. Maka akan langsung bisa menjalankan VirtualBox pada gambar di bawah ini. Setelah itu, setelah instalisasi, kita buka aplikasi Oracle VirtualBox dan verifikasi bahwa aplikasi berjalan dengan baik dengan memulai program tersebut. Nah, akan muncul seperti ini. Berarti ini kita baru masuk, akan tampilan seperti ini. Selamat datang di VirtualBox. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita biarkan dulu ini. Setelah itu kita menginstal Kali Linux yang akan kita jalankan untuk Oracle VirtualBox-nya. Kita masuk ke Google, klik link https://www.kali.org. Setelah muncul tampilan seperti ini di Chrome, di Google, kita klik yang ini, installer image yang ini. Oke, setelah itu setelah klik akan muncul tampilan langkah selanjutnya seperti ini. Klik yang direkomendasikan di sini. Nah, sedangkan di sini yang direkomendasikan adalah yang ini, installer 64. Kita klik unduh, tunggu beberapa saat. Setelah unduh, nah kita atur dulu. Di sini kita kembali ke Oracle VirtualBox-nya. Muncul seperti ini. Kita next slide. Nah, seperti ini kita perintahnya ada 4. Yang pertama itu kita klik new untuk membuat mesin virtual baru. Langkah yang kedua, pilih sistem operasi yang ingin diinstal di WV, misalnya Ubuntu, Windows, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan jumlah RAM dan ruang disk yang akan dialokasikan untuk VM tersebut. Setelah itu, install sistem operasi seperti biasa menggunakan file ISO atau DVD sebagai sumber instalisasi. Nah, masuk ke aplikasi Oracle VirtualBox. Nah, akan muncul seperti ini. Kita buka di pengaturan atau di sini. Nah, di sini kita akan bikin namanya dulu. Sedangkan di sini kami menggunakan nama Kali Linux. Nah, kami tulis di sini Kali Linux. Untuk folder di sini kami menyimpannya di D, terus bikin filenya atau foldernya dengan nama WB atau VirtualBox. Sedangkan image ISO-nya kami masukkan di C, user, di download, dan Kali Linux 2024 versi 3 installer AMD 64 ISO. Nah, untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan seperti berikut. Untuk langkah
kita buat dulu folder untuk menyimpan file Kali Linux. Di sini sebagai contoh yang namanya folder, tadi kami memakai folder itu namanya VB. Nah, kita bikin dulu. Nah, bikin di lokal yang penyimpanannya lebih dari 50 GB, karena Kali Linux ini besar memakai penyimpanan. Sedangkan di sini punya C yang saya di lokal disk C-nya sudah hampir penuh, sisa 30 GB seperti itu. Sedangkan data D saya itu kisaran 100 GB. Nah, jadi saya pakai D aja karena lebih direkomendasikan lah untuk lebih mudah menjalankan Kali Linux-nya. Di D kita bikin foldernya, bebas namanya apa, tapi yang mudah kita mengerti, yang kita biasa kita pakai. Di sini saya memakai sebagai contoh VB. Nah, setelah kita bikin, selanjutnya kita gunakan image ISO yang telah kita download. Kali Linux yang tadi itu yang 2024 yang installer yang direkomendasikan 64. Nah, kita cari di download. Nah, di sini dia ada di download. Saya zoom ya, ini seperti ini. Kita klik, oke, kita lanjut. Setelah itu, nah selanjutnya atur di pengaturan, kita buka lagi itu VirtualBox Oracle-nya, sesuaikan dengan keinginan kita dengan spek device laptop masing-masing. Di sini kami memakai settingan kira-kira seperti contoh kayak gini nih. Nah, untuk umum di sini kita atur di pengaturan ini. Untuk umumnya kami memakai nama Kali Linux. Sistem operasinya Ubuntu 64 bit. Nah, seperti ini sistemnya, kami memakai seperti kayak gini. Nah, tampilan seperti ini, gambarnya silahkan diatur sesuai masing-masing. Penyimpanan, suara, jaringan, USB, folder, dan deskripsi. Nah, setelah kita sudah mengatur Kali Linux-nya, coba klik mulai. Di sini Kali Linux-nya punya kami mendapat masalah. Nah, seperti ini gambarnya. Karena tadi udah klik mulai atau tidak bisa dijalankan. Terdapat setelah kami mulai terdapat pesan error seperti ini di samping pojok kanan. Di sini tidak bisa, walaupun sudah berjalan 100%, tapi tidak bisa masuk ke dalam Kali Linux-nya. Nah, di sini pesan error yang kami temui ini menunjukkan bahwa setelah kami selidiki, masalahnya adalah dengan pengaturan virtualisasi di BIOS atau UEFI sistem kami yang menghalangi VirtualBox atau perangkat lunak virtualisasi lainnya untuk menjalankan mesin virtual Kali Linux. Jadi di sini device laptop kami belum mengaktifkan virtualisasi di BIOS. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk mengaktifkannya? Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yurides Sarirama. Nah, untuk langkah-langkah untuk masuk ke BIOS-nya, kita akan masuk ke setting pertama-tama. Terus kita pilih recovery. Nah, terus kita akan pilih restart now. Nah, setelah kita restart now, kita tunggu sebentar. Kita akan masuk ke bagian seperti ini atau tampilan seperti ini. Nah, setelah ada tampilan seperti ini di BIOS-nya, kita akan melihat ada namanya troubleshoot. Nah, setelah itu kita klik yang namanya troubleshoot dan kita akan masuk ke bagian ada namanya advanced option. Nah, di bagian advanced option kita klik, sudah masuk ke advanced optionnya, terus kita menuju ke ada namanya UEFI firmware setting. Nah, kita masuk ke bagian itu. Selanjutnya kita akan tekan yang klik restart. Di situ kita tunggu sebentar dan akan muncul bagian
maka akan otomatis masuk ke ThinkPad Setup karena di sini kami menggunakan laptop Lenovo ThinkPad. Kita akan masuk ke bagian security-nya. Langkah selanjutnya kita akan pilih security, aktifkan virtualization-nya. Di sini ternyata masih disable. Kenapa? Kayak di Linux-nya itu nggak bisa dijalankan karena virtualization-nya itu masih disable. Atau belum aktif. Atau belum aktif. Untuk bisa menjalankan di Kali Linux-nya, kita harus mengenablekannya atau mengaktifkannya. Seperti ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian taskbar-nya, kita pilih performance-nya, terus kita klik CPU-nya. Terus kita lihat virtualization-nya. Sebelumnya kan disable nih. Terus di bagian ini dia enable virtualization-nya. Di sini teman-teman. Di sini kita klik mulai. Ternyata sudah bisa dijalankan Kali Linux-nya karena tadi sudah kita aktifkan di BIOS-nya virtualization-nya. Terus langkah selanjutnya kita pilih bahasa sesuai keinginan kita masing-masing. Pilih lokasi, kami pilih Indonesia karena kami dari Indonesia. Selanjutnya kita akan mengatur peta tombol yang dipakai. Kami mengatur keyboardnya itu kami pilih yang Inggris dan Amerika karena Indonesia itu nggak ada. Untuk bagian ini kita masih melihat proses membuat komponen pemasangan dari media instalasi. Setelah itu kita masukkan nama hostnya sesuai keinginan kita sendiri ya teman-teman. Dan kami menamakan nama hostnya itu Eldis, yaitu dari nama kami berdua yaitu Hazael dan Yuridis. Terus untuk selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian yang namanya username. Username-nya kami akan memberikan nama yaitu Hazandis dan terkait juga dengan nama kami berdua. Untuk lanjutkan selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian passwordnya atau kata sandinya. Kata sandinya kami memilih yang bagian yang kayak kita ingat gitu, seperti Ubuntu 2024. Terus kita lanjutkan. Setelah itu kita ada yang namanya mengatur waktu. Mengatur waktu itu adalah sesuai dengan zona waktu masing-masing kalian. Kalau kami yaitu di WIB di Kalimantan Barat. Terus selanjutnya kita masuk ke partisi harddisk. Terus ada cuman satu bagian yang ada di situ, terus kita lanjutkan. Untuk bagian selanjutnya itu ada 3 pilihan. Yang kita pilih itu yang namanya semua berkas di satu partisi. Disarankan untuk pemula. Selanjutnya kita masih di partisi harddisk. Itu ada 2 bagian. Kita akan memilih yang selesai mempartisi dan tulisan perubahan-perubahannya ke harddisk. Ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak terlalu jelas tulisannya karena fotonya agak ngeblur gitu. Untuk selanjutnya kita akan memilih ya. Setelah itu kita akan masuk ke bagian prosesnya untuk memasang sistem dasar. Kita tunggu dan masuk ke bagian pemilihan perangkat lunak.
Nah, pemilihan perangkat lunak ini ada 7. Nah, yang kita pilih ini 5 aja yang sudah dicentang seperti tampilan yang ada di sini, teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk prosesnya, masih memilih dan memasang perangkat lunak. Setelah itu kita masuk ke bagian pasang bootloader group. Setelah itu kita akan pilih bagian yang iya. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk masih ke pasang bootloader group. Kita klik yang bagian dev SDA atau VBox hard disk V8B 11B11C86B196A08. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Kita menunggu prosesnya menyelesaikan instalisasinya. Nah, setelah kita instalisasi Linux sudah selesai, kita akan melanjutkannya ke tahap bagian ini dan akan muncul bagian VirtualBox Oracle. Setelah itu muncul Kali Linux-nya, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Dan masukkan username dan password yang sudah kita buat. Nah, setelah kita memasukkan username dan password yang sudah kita buat, kita akan masuk ke bagian instalisasi web server di Kali Linux. Ini tampilan Kali Linux di VirtualBox-nya, teman-teman. Seperti gambar di bawah ini ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya yaitu Hazael. Oke, di sini saya akan melanjutkan lanjutan dari teman saya. Nah, sekarang kita lanjut untuk instalisasi web server di Kali Linux. Nah, seperti teman saya bilang, ini tampilan di Kali Linux di VirtualBox-nya. Nah, untuk kita bikin web server bagaimana sih? Seperti ini langkah-langkahnya. Oke, di bagian ini kita masukkan, otomatis dia akan masuk seperti ini tampilannya. Nah, sedangkan di sini ada berbagai bahasa. Nah, sedangkan untuk kami tidak mengerti untuk bahasa-bahasa ini. Jadi untuk ini kami cancel. Nah, langkah selanjutnya di sini kami masuk ke terminal. Nah, kami buat perintah di bawah ini. Nah, perintahnya yang pertama, setelah kita membuka terminal tadi, perintah yang pertama itu adalah sudo apt get update. Nah, seperti ini teman-teman, jangan sampai salah. Kalau salah satu huruf dia bakalan error. Setelah kita masuk ini, kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Nah, sedangkan password kami tadi adalah Ubuntu 2024. Nah, enter. Tunggu beberapa saat sampai selesai. Muncul lagi seperti ini. Kita masuk lagi perintah kedua, yaitu sudo apt get upgrade. Nah, sedangkan upgrade ini kita menunggu. Nah, setelah kita masukkan di sini, ternyata perintah yang kami masukkan error karena kurang teliti. Nah, yang ini seharusnya yang tadi itu adalah sudo apt, sedangkan kami tulis awalnya itu adalah sudo aot update. Nah, makanya langsung error. Di sini kami sempat kebingungan di mana salahnya. Kami cari-cari, ternyata apt-nya di sini jadi aot. Nah, jadi kami ubah jadi apt. Setelah kami ubah jadi apt, maka baru dia berjalan seperti ini, berhasil. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita harus menginstal Apache 2. Nah, perintahnya adalah sudo apt install Apache 2. Dia otomatis seperti ini kalau berhasil. Nah, lanjut. Setelah itu kita menunggu upgrading semuanya sampai selesai, karena ini lumayan memakan waktu. Kami kemarin sempat 10 menit. Nah, seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke perintah di bawah ini. Nah, jadi seperti ini perintahnya. Nah, untuk perintahnya saya akan melanjutkannya dari teman saya yaitu Azael. Dan perintah pertama, kita akan membuka terminal baru dan kita akan membuat perintah seperti sudo service apache 2 start. Setelah itu kita enter, dan untuk perintah kedua kita tuliskan sudo service apache 2 status. Kita akan melihat statusnya. Di sini ada namanya yaitu active running, berarti udah bisa ngerunning. Untuk selanjutnya kita membuka terminal baru lagi dan kita akan menjalankan perintah sudo if config. Setelah itu kita enter dan ternyata disuruh masukkan passwordnya, dan kita akan masukkan password yang seperti teman saya yang bilang, Ubuntu 2024. Setelah itu ada muncul di bagian samping init itu ada URL dengan angka 10.0.2.15. Setelah itu kita copy, dan setelah kita copy kita akan klik web browser. Setelah itu ada tampilan ini, terus kita akan ganti URL-nya menjadi 10.0.2.15 atau bisa dipaste. Kan tadi sudah di copy kan, bisa juga dipaste atau seperti yang saya bilang tadi URL-nya. Terus kita enter atau kita refresh browsernya. Nah, setelah di refresh atau di enter, maka tampilan akhir dari hasil mengakses web server melalui browser akan seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu namanya, kalau udah begini itu web servernya sudah berhasil di install. It works, ada tulisannya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu penutupan. Dalam proses instalisasi kami terdapat beberapa tahapan yang perlu diikuti secara hati-hati, baik di tingkat perangkat lunak VirtualBox maupun konfigurasi Apache Web Server. Keberhasilan dalam mengikuti langkah-langkah ini akan sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang masing-masing alat dan cara kerjanya. Namun, perlu diingat bahwa dunia virtualisasi dan pengelola server adalah bidang yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman tentang teknologi-teknologi ini harus selalu diperbarui agar bisa mengoptimalkan penggunaan dan menjaga keamanan sistem yang digunakan. Semoga makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan membantu kita dalam memulai penggunaan Oracle VirtualBox serta mengonfigurasi web server di Kali Linux. Jangan ragu untuk terus mengeksplorasi dan mendalami teknologi ini agar dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia IT. Untuk daftar isinya kita memiliki 4 bagian. Yang pertama ada pengantar seperti yang sudah teman saya katakan kata pengantarnya. Yang kedua ada bagian satunya instalasi Oracle VirtualBox dan Kali Linux seperti yang sudah teman saya dan saya jelaskan seperti yang tadi di atas. Dan ketiga ada bagian keduanya yaitu instalasi web server di Kali Linux. Seperti yang tadi sudah saya dan teman saya itu jelaskan, Azael, untuk penutupnya, dan tadi sudah saya jelaskan sendiri untuk penutupnya dan daftar isinya. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mulai dari perkataan, tutur kata, dan perilaku, kami mohon
mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah teman-teman.